Nah iya kan? Itu hati manusia itu selalu berubah. Kalau Anda ingin bahagia selamanya, tidak ada kesedihan, tidak ada kejenuhan di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sebagai tugas kita, tugas manusia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak terlupakan, marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di kemudian hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang perdana yang malam ini kita akan membahas satu kajian yang membahas tentang jiwa manusia. Jadi membahas tentang jiwa manusia ini sebuah kajian yang harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dengan gerakan yang bersifat lahiriah, tetapi juga melibatkan gerakan batiniah. Tapi gerakan lahiriah ini biasanya dikaji di dalam kitab fikih. Jadi gerakan sholat dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Puasa Ramadan, zakat dan haji itu adalah satu ibadah yang bersifat lahiriah, dan itu dikaji oleh para ulama yang spesialisasinya adalah fikih. Nah, kemudian ada satu perangkat ya yang harus kita perhatikan agar ibadah yang kita lakukan itu menjadi ibadah yang relatif sempurna sekaligus menghasilkan pengaruh. Karena kalau ibadah kalau hanya dilaksanakan ya yang bersifat lahiriah dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih, itu menurut sebagiannya hanya menggugurkan kewajiban. Maka oleh karena itu bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan pengaruh yang positif ya terhadap kepribadian perilaku seseorang, bahkan bisa menyelamatkan ya hati di dunia maupun di akhirat, maka kita perlu memiliki pengetahuan yaitu yang disebut sebagai tazkiyatun nafs atau tasawuf itu.
Nah, karena itu saya mencoba ya mengambil satu kitab yang ditulis oleh Dr. Anas Ahmad Karsan di dalam kitab Minhajul Islam Tazkiyatun Nafs. Jadi manhaj Islam di dalam Tazkiyatun Nafs. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan ya secara detail terkait dengan Tazkiyatun Nafs, kita mulai dari kata pengantar, kemudian pendahuluan. Nah, kenapa kita harus mengkaji Tazkiyatun Nafs? Saya baca di beberapa literatur ya terkait dengan penyucian hati, tasawuf dan sebagainya itu. Karena di era sekarang ini, di era modern ini, manusia ini dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga yang kita lihat itu satu era di mana keserakan itu mendominasi. Kemudian kesewenang-wenangan, ketidakadilan, menuhankan hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan, kebencian yang berlarut-larut, kedengkian, tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana seorang muslim harus bersifat qanaah, itu terkikis. Karena ada kecenderungannya, dan itu disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada sebagian manusia itu yang cenderung didominasi, dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga apa? Dia menuangkan hawa nafsu, bukan menurunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kenapa kita harus mempelajari Tazkiyatun Nafs itu ya? Supaya kita mampu, kita memiliki pengetahuan, dan bagaimana kita menangani agar hawa nafsu ini bisa kita kendalikan. Karena hawa nafsu ini tidak bisa dimatikan, tidak bisa dibinasakan. Karena ini sesuatu yang built-in di dalam diri manusia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, itu sudah lengkap ya. Perangkatnya sudah lengkap. Dia punya pikiran, dia punya hati, dia punya hawa nafsu, dia punya panca indera. Dengan perangkat yang selengkap inilah agar kemudian dia mampu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah disiapkan ya secara komplit itu. Ini yang pertama ya. Kenapa kita harus mempelajari Tazkiyatun Nafs? Nah, kemudian yang kedua, mempelajari Tazkiyatun Nafs berdasarkan manhaj Islam yang bersumber Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena ada kecenderungan sebagian dari orang yang terjun di dalam dunia tasawuf ya, kemudian orang yang memasuki satu komunitas yang mengkaji hati itu terjebak di antara dua hal, tafrif wal ifrat. Ini bahasanya tafrif wal ifrat, ini bahasa apa nih kan? Ya kita ya. Jadi tafrif wal ifrat itu adalah terjebak antara menggampangkan syariat dan memberatkan daripada syariat. Kalau bahasa keren itu ada namanya kelemahan, kekurangan, kelonggaran, atau ekstremisme. Nah, itu. Jadi terlalu kaku, terlalu memberatkan, terlalu menyiksa. Itu namanya ekstremisme itu. Nah, Tazkiyatun Nafs ini yang disusun oleh Dr. Anas Ahmad Karsan ini berusaha disesuaikan dengan Quran maupun hadis. Jadi ada dalilnya. Ada dalil Qurannya, ada sunahnya, dan sunahnya diseleksi. Paling tidak itu hasan, kemudian sahih itu ya. Jadi yang palsu, yang lemah itu kemudian banyak disingkirkan gitu ya.
Jadi kita perlu ya, ketika kita melakukan proses penyucian hati, kita perlu satu konsep dasar ya, yang bersumber pada Al-Quran maupun As-Sunnah. Supaya apa? Kita tidak terjebak kepada melonggarkan atau menggampangkan atau ekstremisme itu. Nah ini kemudian perlunya kita melajari daripada tazkiyatun nafs. Nah kemudian di dalam pendahuluan ini beliau telah memulai dari apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs. Nah tazkiyatun nafs ini ada dua kata ya. Ada tazkiyatun, ada an-nafs. Tazkiyatun nafs itu berasal dari bahasa Arab ya. Jadi dari kata zaka, yasku zakaan, yang artinya suci, bersih, berkah. Ini makna secara bahasa. Dari suci, bersih, berkah, dan menumbuhkan. Jadi zakat itu termasuk dari dua kata benda yang merupakan perpaduan antara yang dikeluarkan dan perbuatan. Jadi konteksnya begini, kalau terkait dengan harta atau yang bersifat materi ya, benda itu dikeluarkan dari sebagai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukhrajun, dikeluarkan, bukan dimasukkan ya. Nah kemudian ada fi'lun, itu artinya secara maknawi artinya penyucian. Apa yang disucikan, apa yang dibersihkan, itu adalah hati manusia. Nah sebagai contoh misalnya dalam Quran surat Asy-Syams ayat 10-9, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung man zakkaha, orang yang mensucikannya. Yang disucikan adalah hati manusia. Yang disucikan apa? Pikiran manusia. Jadi pikiran itu harus dibersihkan ya, dari kesesatan, dari yang unsur asing, dari pemahaman yang menyimpang. Karena kalau pemahaman yang menyimpang, unsur asing, kesesatan, itu nanti berpengaruh kepada hati manusia. Nafs itu sendiri maknanya punya banyak makna ya. Ada yang diartikan secara diri, karena dia menggabungkan antara jiwa dan raga manusia. Maka diartikan diri, karena manusia itu kan meliputi jiwa dan raga. Nafs yang kedua itu maknanya adalah pikiran, potensi pikiran manusia. Jadi pikiran manusia itu harus dibersihkan. Nah kemudian itu nanti akan berpengaruh kepada ruang hati manusia. Maka sungguh beruntung orang yang berusaha menyucikan. Dan ini adalah satu perjuangan yang panjang, satu perjuangan yang besar. Nah kalau kita lihat bagaimana para sahabat ketika selesai dari menghadapi peperangan melawan orang kafir gitu ya, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka, kepada para sahabat, kalian itu telah berperang dari perang yang kecil menuju pada perang yang besar. Loh, para sahabat bertanya, apa perang besar ya Rasulullah? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang mengerukan daripada kejernihan hati manusia. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori, mengerukan daripada hatinya atau pikirannya. Ini adalah pengertian daripada penyucian ya.
Maka ada perintah di dalam Al-Quran, Quran surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian mengatakan bahwa hatimu itu suci. Makanya anggapannya kita lebih baik daripada orang lain itu sudah dikategorikan ya sebagai orang yang sombong gitu ya. Bagaimana iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, alasannya dia enggan untuk tidak bersujud kepada Adam itu karena dia merasa, dia memiliki asumsi bahwa dia itu lebih baik daripada Adam alaihi salam, karena dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Di fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian menganggap, mengasumsikan bahwa diri kalian itu lebih suci daripada orang lain. Ini betapa urgensinya, betapa perlunya kita mempelajari tazkiyatun nafs itu ya. Karena bagaimana ya, ada contoh bagaimana iblis ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersujud sampai bahkan ada riwayat ribuan tahun, bahkan mendapatkan sebagai predikat Azazel, yaitu burung merana Taus al-ibad, burung merana para al-ibadat. Kemudian predikat sebagai malaikat Azazel, diangkat oleh Allah sebagai pemimpin para malaikat, tetapi karena dia menganggap lebih baik daripada Adam dan tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, maka kemudian dia dikeluarkan dari surga dan dia diputuskan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dia menganggap lebih baik, lebih suci, lebih tinggi, lebih agung daripada Adam. Maka ini perjuangan yang berat, perjuangan yang besar ya. Kalau perang melawan orang kafir itu jelas kan? Kalau kita mati syahid, tapi kalau kita hidup kita mati mulia. Ya kan? Apa kalau bahasanya? Hidup mulia, kalau mati al-musyahidan itu ya. Tapi kalau melawan hawa nafsu ini perjuangannya sampai akhir hidup. Yang gak ada batas waktu itu ya. Batas akhirnya adalah ketika Allah mencabut nyawa kita. Ini batas akhirnya. Makanya saya katakan ini perjuangan yang berat, perjuangan yang besar gitu loh. Makanya ada ulama-ulama yang membahas tazkiyatun nafs, ulama-ulama yang berkecimpung di dalam tasawuf gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pemaknaan selanjutnya ini ada 4 bagian ya. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya hidayah dan taufik. Hidayah itu adalah petunjuk, yaitu berupa Al-Quran maupun As-Sunnah, atau mungkin perkataan hikmah ya dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Atau taufik itu adalah usaha untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan taufik. Jadi harus ada usaha untuk melaksanakan petunjuk Allah, maka kemudian Allah memberikan taufik. Dan taufik itu adalah berupa kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an ada kenikmatan, itu hasil daripada karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut sebagai taufik. Taufik itulah yang menyebabkan seseorang istiqomah, konsisten itu ya. Kita sholat ada kenikmatan, kita bersedekah ada kebahagiaan. Makanya kan ada satu kaidah di mana syariat itu dilaksanakan, maka disitulah ada maslahah. Ini kaidah. Ya bukan dibalik ya, bukan dibalik. Kalau keadaan dibalik itu ada manfaat, maka di situ oleh syariat itu telah tepat.
Jadi yang benar itu adalah di mana ada syariat itu dilaksanakan, diterapkan di dalam kehidupan, maka situ akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia. Jadi makna pertama itu adalah hidayah dan taufik, dan apabila itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian tazkiyah yang kedua adalah apabila dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada satu ayat ya. Ini menarik untuk kita perhatikan. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami mendelegasikan fikum kepada kalian Rasul, seorang Rasul minkum di antara kalian yang ditugaskan oleh Allah untuk yatlu alaikum, membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi perintah Rasulullah, perintah para nabi dan rasul adalah membacakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, dan menyucikan kalian. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya sekedar dibacakan. Jadi tidak secara pasif kemudian menyampaikan, tidak. Tetapi ada fungsi selanjutnya adalah dengan Al-Quran itulah bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk bagaimana menyucikan pikiran dan hati manusia. Makanya Al-Quran itu adalah cahaya, As-Sunnah itu adalah cahaya, karena mengandung petunjuk. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, wa yuzakkikum, ini ada kaitannya. Jadi setelah yatlu alaikum ayatina, kemudian dilanjutkan wa yuzakkikum, mensucikan, yaitu dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Wa yu'allimukum al-kitab wal hikmah, dan kemudian mengajarkan kepada manusia, kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalam Al-Quran itu ada kisah, ada hikmah, ada aturan, ada kebijakan, ada filosofi, ada cahaya, ada solusi. Nah, persoalannya di era sekarang ini kan manusia ini lebih menggunakan selain daripada Al-Quran gitu ya. Kalau kita melihat perkembangannya di era sekarang ini gitu. Nah, ini apabila dikaitkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian yang ketiga itu adalah maknanya apabila dikaitkan dengan hamba, ya dia bermakna adalah untuk menyucikan jiwa daripada manusia. Bagaimana mensucikan manusia itu? Dengan waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Jadi mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian ruku bersama orang yang ruku. Fal yanzur ayyuha azka tu'ama, atau perhatikan siapa yang paling suci makanan. Artinya makanan yang suci, makanan yang halal, makanan yang itu adalah satu prasyarat bagaimana kita bisa mencapai hati yang bersih. Dan ini berkaitannya antara hukum yang bersifat lahiriah yang telah ditetapkan di dalam fikih, berzakat, puasa itu, kemudian makanan yang halal, yang thayyib gitu ya, itu sebagai proses awal ya untuk membersihkan hati. Nah, kemudian bagaimana supaya sholatnya itu berpengaruh, puasanya berpengaruh gitu ya, zakatnya berpengaruh, maka kita perlu melengkapi dengan pengetahuan yang telah dijelaskan di dalam Tazkiyatun Nafs itu. Nah, kemudian ada pernyataan dalam Al-Quran ya sebagai penyucian. Yang fala tuzakku anfusakum wa alamu biman ittaqa. Ini sudah saya bahas ya. Nah, dari ini semua kita bisa menyimpulkan bahwa makna daripada tazkiyah itu adalah menyucikan jiwa dari berbagai kecenderungan buruk dan dosa.
Jadi pertama, tahap awal ya, sebelum kita masuk kepada penyucian jiwa itu adalah membersihkan hati dari kecenderungan dosa dan maksiat. Nah, bisa kalau kita dengan dengan memasukkan ya nilai-nilai yang terpuji, akhlak yang mahmudah itu tidak bisa ya. Harus dimulai dari membersihkan jiwa dari kecenderungan dosa dan kemaksiatan. Yang kedua adalah mengembangkan fitrah. Karena manusia itu punya fitrah itu punya dua makna. Pertama, ada kecenderungan untuk menuhankan, mengkuduskan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya. Kemudian fitrah itu dimaknai dengan manusia itu cenderung ya senang dengan keindahan, senang dengan kesucian, senang dengan kebaikan, senang dengan keadilan, senang dengan kebahagiaan, senang dengan kerukunan, harmonisasi dalam kehidupan. Itu adalah fitrah ya. Maka tazkiyatun nafs tidak hanya membersihkan jiwa dari kemaksiatan dan dosa, tapi juga mengembangkan fitrah agar on the track, yaitu pada siratal mustaqim. Nah, sehingga pada akhirnya dia bisa mencapai derajat ihsan. Makanya dalam rukun agama itu ada 3. Ada iman, kemudian ada Islam, dan ada ihsan. Nah, ihsan ini yang kemudian dibahas oleh para ulama dalam satu kajian yang disebut sebagai tazkiyatun nafs atau tasawuf. Nah, kemudian definisi daripada jiwa atau an-nafs. An-nafs ini punya makna. Tadi saya sudah sebutkan ya. Yang pertama itu adalah roh. Roh itu adalah nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi khamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim saat menghadapi cengkeraman maut dan malaikat mengulurkan tangan-tangannya sambil mengatakan, "Keluarlah roh kalian itu." Ini satu pernyataan untuk merendahkan ya. Ketika engkau hendak mencabut nyawa dari orang yang zalim, orang yang bergelimat dengan kemaksiatan, orang yang selalu menentang, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hatinya buruk. Sehingga ketika malaikat itu ya diperintahkan untuk mencabut seseorang yang zalim, orang yang berbuat maksiat itu kasar. Jadi kasar ya. Jadi kalau ada akhriju anfusakum, ini bahasanya kasar. Untuk apa? Merendahkan terhadap orang yang berbuat zalim. Kemudian makna yang kedua daripada an-nafs itu adalah manusia yang seutuhnya, yang terdiri dari ruh dan jasad. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan illa kanafsin wahidin. Jadi seperti satu diri saja. Nah, diri ini yang dimaksud adalah yang meliputi roh dan jasad. Nah, kemudian makna yang ketiga itu adalah potensi pikiran manusia. Ada dalilnya. Jadi kalau saya sampaikan ya terkait dengan tazkiyatun nafs, masing-masing ada dalilnya. Jadi saya sendiri itu nggak mengarang-arang itu ya, nggak menduga-duga ya. Apalagi nanti kalau di dalam kajian tazkiyatun nafs kan juga ada unsur asing yaitu ya. Yaitu dengan memasukkan konsep dari agama di luar gitu, atau
dari filsafat itu. Itu yang kemudian tazkiyatun nafs ini menjadi tidak jernih ya, tidak kepada manhaj Al-Quran maupun As-Sunnah itu. Nah dalilnya jiwa itu dimana dengan potensi pikiran manusia, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jadi mereka itu terus menentangnya, dan potensi mereka itu meyakini dengan zalim dan sombong. Artinya manusia itu ketika berbuat zalim dan sombong itu karena dia punya pikiran yang menyimpang. Seperti anggapan iblis itu, karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Padahal Allah itu memerintahkan kepada iblis laknatullah itu untuk mengetahui sejauh mana dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena orang lain, bukan karena kepentingan di luar daripada tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ada pikiran yang menyimpang, ada pikiran-pikiran yang terjebak kepada kesesatan itu. Makna yang keempat adalah jiwa itu dimaknai dengan hati atau al-qalb. Al-qalb itu artinya yang berubah-ubah, yang berguncang, yang berbolak-balik. Itu makna qalb. Ya. Jadi hati manusia itu selalu berubah-ubah gitu. Waskur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rasa takut dan rendah diri. Jadi hati manusia itu selalu berubah-ubah. Hari ini senang, mungkin dalam beberapa jam kemudian sedih, atau mungkin besok senang, lusa sedih. Yang penting anak-anak senang. Nah iya kan? Itu hati manusia itu selalu berubah-ubah. Kalau Anda ingin bahagia selamanya, tidak ada kesedihan, tidak ada kejenuhan di surga. Bukan di sini. Saya katakan dengan tegas ya, kalau Anda ingin bahagia selamanya, tidak ada kesedihan, tidak ada pergiliran antara kebahagiaan dan kesedihan itu, maka segera tinggalkan dunia ini dan segera menempati surga. Supaya apa? Senang. ini. Jadi itu kan. Makanya di dalam Quran surat ada satu ayat itu ya. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu tidak menguji manusia itu ya, siapa yang paling baik di antara kalian itu loh. Jadi ujiannya itu macam-macam. Ada ujian kesedihan, ada ujian kebahagiaan, ada ujian kemiskinan, ada ujian kekayaan, ada ujian ya, berbagai ya. Setiap manusia itu pasti diuji. Tidak peduli apakah dia di bawah, apakah dia di tengah, apakah di atas itu. Itu ujiannya luar biasa. Semakin kita di atas, semakin berat. Makanya ujian yang paling berat itu adalah para nabi dan rasul. Baru kemudian para siddiqin. Para siddiqin ini salah satu yang saya pahami adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu selalu membenarkan, dia tidak pernah meragukan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita kan enggak. Kadang kita ragu, itu kan, kadang kita mengingkari dan sebagainya itu. Kalau Abu Bakar enggak. Apapun yang disampaikan Rasulullah itu dibenarkan, dan beliau teguh, tidak pernah bergeser daripada kebenarannya atau pembenaran itu. Baru kemudian syuhada, di bawah lagi baru sholihin. Jadi hati manusia ini berubah-ubah ya, ini harus dipahami ya. Jadi tidak ada kalau misalnya hanya denganmu saya bahagia, gitu kan? Hanya denganmu jalan putra, itu kan luar biasa gitu kan. Itu satu kalimat yang menganggap kita nggak ada gitu. Ini biasanya anak muda gitu ya. Apalagi kalau bagi pengantin baru gitu kan. Pengantin baru itu ya seolah-olah mertua orang tua itu nggak ada gitu loh. Ya begitu akad nikah yang maunya sikat aja gitu ya. Nah gitu ya.
Nah kemudian yang kelima itu makna daripada nafsu itu adalah potensi keburukan dan kebaikan. Artinya apa? Jiwa manusia itu punya dua potensi, bisa kebaikan atau keburukan. Makanya ada ayat menarik nih ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu kan artinya apa? Hati manusia ini selalu ya dihadapkan pada keburukan dan kebaikan, dan itu bersifat potensial. Makanya perjuangan mengendalikan nafsu, memerangi nafsu supaya nafsu itu bisa kita kendalikan, ini perjuangan sampai akhir hidup kita, tidak pernah berhenti sampai akhir hidup kita. Makanya ini perjuangan yang berat, perjuangan yang besar itu. Makanya hati manusia ini kan ada tiga ya, ada namanya nafsul ammarah, itu nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Ini berbahaya nih ya, karena selalu dikuasai, didominasi, dihegemoni oleh keburukan, kezaliman, kemaksiatan. Nah seperti Fir'aun lah, Namrus, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jaldah, nah seperti itulah. Nah iya, karena apa dikuasai itu? Itu namanya dia dikuasai oleh nafsul al-ammarah gitu ya. Ada nafsu namanya nafsul lawwama. Ini di pertengahan, nafsu yang selalu menyesali. Ya mungkin kita ini di antara itu ya, nafsul lawwama. Hari ini kita berbuat dosa, kemudian kita mendengarkan ya kajian ya dari beberapa ustadz, mungkin dari Ustadz Muhammad Badruddin, kemudian tersadarkan dan tercerahkan, kemudian terdorong untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penyesalan, itu disebut sebagai nafsul lawwamah. Kemudian meningkat lagi namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, nafsu yang senang gitu kan, nafsu yang bahagia. Jadi selalu happiness in the heart itu ya. Jadi selalu bahagia di dalam hati. Itu namanya nafsul mutmainnah. Ada nafsu yang paling tinggi namanya nafsul mardiyah. Dan nafsu yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini berat ini ya. Kalau seseorang kalau sudah mencapai nafsul mardiyah, maka dia akan mendapatkan sosok yang bernama mardiyah. Artinya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho gitu loh. Karena tujuan terbesar seorang manusia itu adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh ini kan logis kalau kita pahami ini loh. Bagaimana kita untuk mendapatkan keridhaan Allah? Maka capailah hati yang ridho. Ridho terhadap takdir, ridho terhadap musibah, ridho terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nafsu mardiyah. Apapun yang diperintahkan Allah, selalu jawabannya adalah ini adalah perintah Allah dan saya hanya melakukan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kalimat pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin menjadi action yang nyata, konkret. Bukan sekedar wacana, bukan sekedar imajinasi, bukan sekedar permainan bahasa gitu loh. Tapi menjadi sebuah konkret di dalam kehidupan. Maka capailah nafsu mardiyah supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari penggabungan ini yang terakhir antara tazkiyah dengan nafs, sehingga digabungkan oleh para ulama disebut sebagai tazkiyatun nafs. Artinya apa? Penyucian hati. Jadi maknanya apa? Sesuatu yang terdapat dalam diri manusia, bukan di luar manusia ya, terdalam di diri manusia, yaitu ada jiwa, ada nafs yaitu ya, yang tidak dapat diketahui wujudnya karena bersifat batin, yang dapat menerima arahan untuk melakukan kebaikan atau keburukan dan memiliki berbagai sifat dan karakter kemanusiaan sehingga memiliki pengaruh yang nyata di dalam kehidupan manusia. Nah ini adalah pengertian daripada tazkiyatun nafs.
Inilah pertemuan perdana ya, yang membahas dimulai dari kenapa kita harus mempelajari tazkiyatun nafs, kemudian apa yang dimaksud dengan tazkiyah dan nafs, dan bagaimana kesimpulan daripada tazkiyatun nafs. Sehingga saya menyimpulkannya dengan sebuah kalimat yang sederhana, bahwa mempelajari tazkiyatun nafs adalah satu perkara, bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan wajib mempelajari ilmu tazkiyatun nafs atau tasawuf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pengetahuan dan melengkapi ya, menyempurnakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.